Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, bermajlis bersama. Semoga ini salah satu tanda kehadiran kita di sini itu menjadi salah satu tanda diterimanya amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Karena kata Ibnu Taimiyah, inna min jazail hasanati al hasanata ba'dah. Salah satu tanda suatu amalan diterima oleh Allah adalah jika amalan itu kemudian mendatangkan kebaikan amalan berikutnya. Artinya pas Ramadan alhamdulillah kita ngaji rajin. Alhamdulillah sholatnya jamaah terus, qobliyah ba'diyah nggak pernah lepas, tahajud pun selalu kita lakukan. Nah, kira-kira seberapa kemudian Ramadan itu memberikan bekas kepada diri kita? Maka insya Allah bagi orang-orang yang bisa konsisten, istiqomah, tetap menjalankan kebaikan-kebaikan pasca Ramadan, itu termasuk tanda-tanda Ramadannya itu diterima oleh Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makanya yang berat dari Ramadan itu bukan pas Ramadannya justru, tapi paskanya. Kira-kira kita setelah Ramadan, ya Ramadan habis ketaatan habis, atau Ramadan habis ketaatan tetap ada. Kalau dibandingin Ramadan dengan bukan Ramadan, kayaknya memang berat, Pak. Nggak usah kita, Rasulullah SAW saja, Ramadan itu adalah bulan terbanyak beliau ibadah, terbanyak beliau sedekah. Itu memang iya. Kita jangan bandingin Ramadan dengan bukan Ramadan, tapi kita bandingin sebelum kita masuk Ramadan, setelah kita masuk Ramadan. Ibaratnya gini, jangan sampai masuk Ramadan masih bentuknya balok, keluar Ramadan masih balok gitu, Pak. Jangan. Minimal masuk Ramadan balok, keluar udah jadi kursi gitu, atau udah jadi meja gitu. Nah gitu, minimal seperti itu. Ada perubahan. Ketika masuk Ramadan ada kebaikan yang kemudian kita lakukan, ada keistiqomahan setelahnya, dan itu merupakan salah satu tanda diterimanya amalan seseorang. Nah, semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diterima amalan Ramadannya dan bisa lulus dari pesantren Ramadan dengan mendapatkan predikat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ramadan kemarin bukan Ramadan terakhir kita, Pak ya. Baik. Tak lupa salat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih muamalah masih. Jadi fikih itu dibagi dua, satu ibadah, satu muamalah. Fikih ibadah itu fikih yang hubungannya dengan Allah, fikih muamalah itu fikih yang hubungannya dengan manusia. Yang mana fikih muamalah itu nanti banyak hal. Ada yang maliyah, masalah harta, hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam urusan harta. Ada yang masalah ahwal syahsiyah, masalah keluarga, pernikahan, perceraian, waris, dan seterusnya. Kemudian ada juga jinayat. Jinayat itu kita mukul orang, maka keadilan hukum Islam di situ ada. Kita mukul orang, maka kita berhak untuk dipukul. Kita nyuri, maka kita berhak untuk mendapatkan potongan tangan dan seterusnya. Itu jinayat, dan itu masih dalam ranah fikih muamalah. Karena intinya fikih muamalah itu fikih yang ngatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, mahram dan konsekuensinya ini saya pengen bahas pasca Ramadan, pasca Syawal ini. Kenapa? Karena memang kalau kita Syawal biasanya pulang kampung, Mbak ya. Pulang kampung biasanya ketemu saudara-saudara. Biasanya nginep bareng, biasanya nginep di rumah orang tua. Nah, di situ kita juga punya anak-anak, di situ kita punya kemudian saudara-saudara sepupu dan seterusnya. Maka kita harus paham siapa saja yang mahram kita, siapa saja yang bukan mahram kita. Pentingnya apa? Pentingnya yang pertama,
Mengetahui mahram dan bukan mahram adalah untuk masalah pernikahan. Ketika kita bersama dengan orang yang mahram, maka tidak boleh menikahi dia. Udah ketahuan dia adik, mungkin bukan kandung tapi sama ibu, mungkin bukan kandung tapi pernah disusuin bersama. Nah, ini menjadi mahram, maka nggak boleh naksir sama dia karena mahram. Dan karena mahram maka nanti auratnya beda. Kemudian nanti kalau mahram berarti boleh salaman dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Meskipun saya yakin begini, Pak, sebenarnya kita juga agak tahu siapa yang mahram, siapa yang bukan. Cuman dalam prakteknya memang kadang susah. Menghindari salaman dengan non mahram itu mudah atau susah, Pak? Susah, Pak, ya. Tapi bukan berarti kita tidak mengakui bahwa itu tidak boleh. Jadi kaedahnya begini, meskipun kita belum bisa meninggalkan suatu perbuatan yang diharamkan, tapi minimal jangan kemudian mengatakan itu halal. Ya sudah memang haram, tapi ya memang masih susah. Ya sudah, kita berusaha. Karena begini, bagaimana kita bisa mengoreksi sesuatu kalau kita sendiri tidak sadar bahwa itu butuh dikoreksi? Bagaimana kita mau memperbaiki sesuatu kalau kita sendiri tidak mengakui bahwa itu ada yang rusak dan butuh diperbaiki? Nah, ini maka minimal, kalaupun kita belum bisa kemudian taat secara betul tentang batasan-batasan mahram ini, maka minimal kita tahu dulu sehingga kita punya keresahan. Meskipun belum bisa sekarang, insya Allah akan ada masanya kita bisa. Insya Allah akan ada. Dan memang yang namanya melakukan syariat itu, Pak, tidak kemudian habis ngaji langsung blak jadi. Enggak. Habis ngaji langsung tobat, habis itu udah strict, berubah 180 derajat. Enggak seperti itu. Karena kalau yang seperti itu juga, ya alhamdulillah kalau bisa. Tapi kalaupun tidak bisa, kita targetkan, jangan minder, jangan kemudian, wah saya udah ngaji lama tapi kok kayak gitu aja masih belum bisa meninggalkan, misalnya begitu, itu jangan minder, Pak. Jangan kemudian merasa berkecil hati, kayaknya memang saya nggak bakat jadi orang baik, bukan. Karena yang namanya proses berubah menjadi baik, itu proses yang bukan instan, yang bukan cuma dengan ngaji beres, enggak. Tapi ini proses yang kita tunggu sampai mati. Artinya begini, yang paling menjadi kekhawatiran kita adalah, oke, saya sekarang belum baik, tapi semoga nanti pas meninggal husnul khotimah, kan begitu. Semoga pas saya meninggal itu adalah kondisi terbaik di dalam hidup saya itu pas itu. Bahwasanya belum bisa ini, belum bisa itu, nanti statusnya beda. Misalnya riba lah, Pak. Kita akui riba haram. Wah, cuman saya masih punya tunggakan, saya belum bisa untuk meninggalkannya itu, Ustaz. Ya minimal akui haram dulu. Sehingga hidup kita ini adalah, ya Allah, saya sedang berjuang untuk meninggalkan yang haram ini. Syukur-syukur nanti pas meninggal sudah selesai perjuangan kita, sudah berhasil sebagai orang yang meninggalkan. Kalaupun tidak, minimal kita masih berstatus orang yang masih berjuang meninggalkan yang haram. Jangan sampai kemudian kita statusnya adalah orang yang gak peduli dengan haram. Ini kan ngeri, Pak. Apalagi orang yang menghalalkan yang haram. Ini lebih parah lagi. Ini maka mengetahui yang haram itu jangan alergi dulu, jangan terbebani dulu. Ya perlu terbebani, cuman maksudnya kalaupun tidak bisa banget, belum bisa meninggalkan, ya wis, minimal pengetahuannya saya sudah tahu, sambil minta dikuatkan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa meninggalkan yang haram-haram, kan gitu. Nah, sama halnya dengan mahram ini, agak-agak susah-susah gampang, Pak. Susah-susah gampang. Ya, jangankan kok mungkin orang yang awam, kadang ustadz-ustadz aja juga susah, Pak. Ketemu keluarga sendiri yang satunya, kalau sama-sama ustadz sama ustadzah oke. Cuman kadang satu ustadz, satu orang awam, ya pengennya salaman dan seterusnya. Susah juga kadang menghindar. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak berupaya. Nah, apa yang disebut sebagai mahram itu? Nah, jadi yang betul mahram atau muhrim, Pak? Mahram atau muhrim yang betul? Ya, mahram yang lebih tepat mahram. Muhrim dalam bahasa Indonesia artinya juga mahram memang. Tetapi itu kata tidak baku kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau muhrim dalam bahasa Arab itu sudah pasti bukan mahram. Karena muhrim dalam bahasa Arab artinya adalah orang yang sedang ihram. Tapi kalau mahram adalah orang yang haram untuk dinikahi, itu mahram namanya. Dan nanti mahram itu ada dua, Pak. Mahram itu ada dua. Satu, mahram yang abadi selamanya. Satu lagi adalah mahram yang sementara. Karena pengertian mahram adalah perempuan yang haram dinikahi, maka semua orang yang haram kita nikahi itu namanya mahram. Hanya saja mereka ada yang abadi, ada yang sementara.
Kalau abadi, yang abadi itulah yang nanti boleh salaman, auratnya berbeda dan seterusnya. Tapi kalau yang sementara itu adalah orang-orang yang auratnya sama dengan orang yang bukan mahram. Nah, itu sama. Kemudian apalagi ya nggak boleh sentuhan dan seterusnya itu sama statusnya dengan yang bukan mahram. Mahram yang sementara. Nah, siapa saja contoh mahram yang sementara, Pak? Orang perempuan yang nggak boleh kita nikahin, siapa contohnya? Orang kafir. Nah, kalau itu mahram abadi. Ini yang sementara dulu. Orang kafir, orang misalnya Yahudi, Yahudi masih boleh lah kalau Islam. Misalnya orang Buddha, orang Hindu, itu tidak boleh dinikahi oleh orang Islam. Dia adalah mahram buat orang Islam, tapi sementara. Sampai kapan? Sampai masuk Islam. Kalau udah masuk Islam boleh. Atau siapa lagi? Yaitu nikah sama kakaknya, maka adiknya itu mahram yang sementara. Artinya kalau misalnya kita sudah cerai dengan istri kita, atau mungkin dia meninggal, kemudian adiknya mau meneruskan perjuangan kakaknya gitu misalnya, maka boleh nggak Pak? Boleh. Ya kalau mau ya tentunya ya. Ini masalah boleh nggak boleh dulu, mau nggak mau urusan beda itu. Boleh. Kenapa? Karena sudah bukan mahram. Kita menjadi mahram dengan adik ipar itu selama kita masih suami daripada kakaknya. Tapi kalau kita sudah bukan suami dari kakaknya, maka adik ipar itu sudah bukan mahram, sudah boleh dinikahi. Nah, karena adik ipar itu bukan mahram yang abadi, maka auratnya itu sama dengan yang bukan mahram. Nah, ini kalau pulang kampung, Pak, sama adik ipar, misalnya pulang kampung ke kampungnya istri, nginep serumah bareng-bareng, karena di rumah mertua misalnya. Nah, itu kadang susah itu, Pak. Kadang adik ipar buka jilbab di depan kita, ya kita juga, ya gimana kan gitu. Masa kemudian nggak ikut duduk bareng gara-gara ada itu kan gitu. Ya paling bisanya menundukkan pandangan kan gitu. Atau kalaupun melihat ya cuman sekelibet saja hanya untuk itu. Ini satu hal yang susah. Yang kalau ditanya hukumnya boleh nggak? Ya nggak boleh. Tapi kejadian Ustaz, ya itu makanya kadang nggak perlu tanyain dulu lah kalau belum bisa itu. Ya, karena memang susah ini. Ini agak satu hal yang susah. Nah, begitu pula dengan misalnya boncengan. Ya, boncengan dengan adik ipar. Itu bahaya, Pak. Bahkan Rasulullah mengatakan alhamu mautun. Ipar itu kematian. Kenapa? Kalau jenengan boncengan sama tetangga, insya Allah seluruh kampung, seluruh RT itu ngeliatin dan ngelaporin, Pak. Tapi kalau boncengannya sama adik ipar, kira-kira dilaporin nggak? Ya kan sama adiknya itu, gitu. Nah, suatu keharaman ketika tidak dikatakan atau tidak distatuskan haram oleh lingkungan, itu jauh lebih berbahaya dibandingkan suatu keharaman yang distatuskan haram oleh lingkungan. Makanya membunuh itu insya Allah gampang Pak menghindarinya. Kenapa? Karena seluruh lingkungan sepakat membunuh itu haram. Mungkin minum-minuman keras juga demikian. Tapi kalau misalnya riba gitu, nah, ribanya agak susah. Kenapa? Karena banyak lingkungan kita yang belum menstatuskan riba sebagai suatu perbuatan yang tidak dibolehkan. Nah, makanya hal-hal yang itu lebih susah dibandingkan hal-hal yang memang tanpa harus kita tahu hukum dari Islam pun itu sudah sesuatu yang terlarang gitu. Nah, itu kayak boncengan sama istrinya orang, itu kan jadi masalah. Tapi kalau boncengan sama adik ipar, itu masalah aslinya, tetapi tidak dianggap masalah dan justru masalahnya jadi lebih besar. Karena suatu masalah ketika tidak dianggap masalah, itulah jadi masalahnya. Ya, double masalahnya nih Pak. Nah, itu mahram yang sementara contohnya itu. Contohnya siapa lagi? Perempuan yang ditalak suaminya tapi belum habis masa iddah. Haram nggak kita nikahi? Haram. Boleh nggak kita lamar? Nggak boleh. Tapi boleh nggak kalau kita kemudian PDKT gitu Pak? Boleh PDKT tapi nggak boleh lamar. Bolehnya gini, ya udah kamu kalau lagi sedih, lagi apa, butuh bantuan bilang saya aja. Udah sekarang nggak ada suami kamu, tapi sekarang ada saya. Misalnya gitu. Ini kan tidak ngomong secara langsung, tetapi hal itu diperbolehkan untuk kemudian menandakan dia ingin untuk menikahi. Tentu dengan tujuan ingin menikahi, bukan yang lain Pak. Ya disimpan pun kalau dinikahin nggak apa-apa, gitu ya. Nah, ini masalah hukum. Kalau hukum negara tentunya harus izin istri pertama, tapi kalau hukum agama harus nggak izin istri pertama Pak? Tidak harus. Jadi silahkan, monggo silahkan mau nikah lagi tanpa izin istri pertama silahkan. Secara hukum agama sah. Tapi masalah nggak Pak kira-kira? Besar sekali. Satu masalah, yang kedua berani apa enggak? Kan gitu. Nah itu menjadi pertanyaan besar juga gitu. Itu nantilah. Oke. Itu yang sementara. Siapa lagi yang sementara?
Yang sementara lagi adalah ya istrinya orang. Perempuan kalau masih punya suami, berarti dia masih mahram. Sampai kapan dia mahram? Sampai diceraikan suaminya, kemudian habis masa idahnya, baru boleh kita nikahin. Ini Pak, maka ada satu hal yang diperbolehkan bagi wanita tapi nggak diperbolehkan bagi laki-laki dalam Islam itu. Apa? Kalau perempuan itu boleh nikah sama suaminya orang, tapi kalau laki-laki nggak boleh nikah sama istri orang. Nah itu kan curang, perempuan dapat privilege di situ, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman istri kok ada bilang, wah saya mau dong nikah sama suami kamu gitu, itu boleh Pak. Cuman kalau kita ketemu teman laki-laki terus dia bawa istri, boleh dong saya mau nikah sama istri kamu, nggak boleh itu. Dan ini kan curang nih, bisa nikahin istrinya teman, kalau suaminya teman kalau perempuan, kalau laki-laki nggak boleh nikahin istri teman. Nah itu ya entah privilege entah apalah, pokoknya begitu aturannya. Itu yang sementara. Kalau yang selama-lamanya, maka nanti ada konsekuensinya. Apa? Begini. Yang selamanya itu boleh terlihat aurat kecil. Oh, berarti aurat ada dua. Satu aurat besar, satu aurat kecil. Pertanyaannya gini, yang punya anak perempuan, katakanlah dia sudah balik, kita di hadapan kita ada auratnya nggak Pak? Ada nggak? Ada. Dari mana sampai mana? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu buat di depan non mahram. Tapi kalau depan bapaknya sendiri, masa nggak boleh buka jilbab depan bapaknya? Boleh nggak buka jilbab depan bapaknya? Tapi ada nggak aurat anak di depan bapaknya sendiri? Leher sampai dengkul. Itu adalah pendapat jumhur ulama. Ya, dari leher sampai dengkul. Ya ketek masih boleh lah. Ini masih kelihatan, boleh, nggak apa-apa, sampai dengkul. Itu aurat seorang perempuan di hadapan bapaknya. Jadi yang tidak ada aurat itu hanya satu, istri di hadapan suaminya atau suaminya di hadapan istrinya. Tetapi kalau anak di hadapan bapaknya itu ada auratnya. Di atas dengkul ini sudah aurat dengan kesepakatan ulama. 4 mazhab semuanya sepakat di atas dengkul itu aurat. Maka Pak, kalau ada anak kita di rumah cuman pakai celana gemes, tahu Pak celana gemes Pak? Ya pokoknya celana yang bikin gemes lah gitu, yang pendek sekali itu, yang cuman nggak usah dibayangin, pokoknya gitulah, pendek sekali yang kelihatan pahanya, maka itu tidak diperbolehkan untuk terlihat oleh bapaknya ataupun saudaranya yang laki-laki. Nah ini Pak, ini perlu dipahami nih. Ini kalau mazhab jumhur ulama, tapi kalau Syafi'i cuman dari pusar sampai lutut, sama kayak laki-laki. Artinya kalau ada anak nyusuin di depan bapaknya itu nggak apa-apa. Kelihatan susunya apa, nenenin anaknya gitu ya, di depan bapaknya itu nggak masalah. Kenapa? Karena dada bukan aurat dalam pandangan mazhab Syafi'i buat perempuan di hadapan orang-orang yang mahramnya, depan bapaknya, depan omnya, di depan siapa lagi, kakak adiknya, kakeknya dan seterusnya. Bahkan di depan mertuanya. Karena mertua itu mahram abadi selama-lamanya. Nah cuman kalau tidak ada kekhawatiran, insya Allah kalau bapak kakak adik insya Allah nggak ada kekhawatiran Pak. Tapi kalau sama mertua ya mungkin agak ada kekhawatiran ya. Jadi mending hati-hati. Meskipun sebenarnya kalau kelihatan ya udah. Oke. Kemudian apa lagi? Boleh bersentuhan ya. Kalau tidak maka tidak diperbolehkan bersentuhan. Kemudian boleh berkholwat berduaan, boleh bepergian bersafar bersama untuk haji, untuk umroh, untuk kemana-mana itu diperbolehkan berduaan dengan yang mahram. Tapi untuk yang sementara tadi, istrinya orang, apalagi ipar, kemudian siapa lagi dan seterusnya, itu haram terlihat bahkan aurat kecilnya. Semuanya harus tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan itu depan sama belakang. Nah, ini semuanya itu boleh terlihat. Oke. Kemudian haram bersentuhan, haram berkholwat, haram untuk bepergian bersama. Ini adalah untuk mahram yang sementara. Jadi meskipun mahram tetapi tetap tidak boleh melakukan hal-hal yang kita boleh lakukan kepada mahram yang abadi. Nah, kemudian mahram abadi itu apa sebabnya? Ada 3. 1 nasab, 2 pernikahan, 3 persusuan. Nasab, pernikahan, persusuan. Persusuan saya kira hari ini sudah nggak terlalu banyak lah ya orang disusuin orang lain.
Tapi kalau zaman dulu itu masih banyak orang yang bekerja sebagai jasa pemberi susu ASI, itu masih banyak. Kalau sekarang sudah tidak ada. Ya tentu maksudnya yang diberi ASI itu anak kecil Pak ya, jangan mikir yang enggak gitu ya. Yang boleh dikasih ASI anak kecil saja, ya, sudah gede sudah tidak boleh gitu. Baik. Nah, pertama yang akan kita bahas siapa saja mahram kita, sudah disebutkan di surah An-Nisa ayat 23. Ya, yang ini sudah disebutkan di situ secara rinci gitu ya. Tetapi karena bentuknya itu masih narasi begitu, jadi agak susah. Lebih enak kalau kita kemudian bikin bagan. Nah, pertama, mahram karena nasab, karena darah. Siapa saja sih mahram dari keluarga kita? Ya. Pertama adalah jika kita laki-laki. Ini kalau perempuan tinggal dibalik. Jika kita laki-laki, maka mahram pertama kita adalah ibu. Ibu ke atas. Ibunya ibu, ibunya bapak, ibunya ibu, dan seterusnya. Ke atas semuanya itu adalah mahram. Dan insya Allah nggak ada ya Pak ya. Laki-laki kok suka sama ibunya sendiri kan nggak ada. Kalaupun ada ya cuman sang kuriang gitu. Itu tuh entah benar entah enggak kan gitu ya. Pokoknya nggak pernah ada insya Allah. Yang model seperti ini nggak pernah ada. Kemudian siapa lagi? Anak perempuan. Anak perempuan dalam nah ini ulama beda pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, anak perempuan secara syar'i, meskipun secara biologis dia anak perempuan, tapi secara syariat bukan anak perempuan, bukan anaknya dia, maka bukan mahram. Emang agak aneh dan ekstrim sekali Pak. Contoh maksudnya gini, kita punya anak perempuan, maka dia mahram kita abadi selama-lamanya. Kenapa? Karena anak itu lahir dari pernikahan yang sah. Tapi kalau ada seorang berzina kepada seorang perempuan, lahirlah anak perempuan di luar pernikahan, maka ini anak bukan anaknya dia secara syar'i, meskipun secara biologis anaknya. Boleh nggak ini nikah? Mahram bukan dia. Dalam pandangan mazhab Syafi'i bukan mahram dan boleh nikah. Ya walaupun kacau sekali sih ya. Ini masalah boleh nggak boleh ya, tentu masalah mau dan tidak mau itu urusan lain. Tapi ini dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Kenapa? Karena sesuatu yang diharamkan oleh syariat tidak dilindungi. Nah, itu memang dari awal keluar dengan cara yang haram, maka tidak mendapatkan hak-hak yang ditetapkan oleh syariat. Termasuk anak biologis itu tidak akan mendapatkan waris dari bapaknya, karena memang bukan anak syar'i. Tapi dia akan mendapatkan waris dari ibunya, karena kalau ibu bagaimanapun dia ibunya. Tapi kalau bapak itu kan untuk menentukan dia bapaknya atau tidak, ya pernikahannya itu, dia suaminya siapa, dia melahirkan anak dalam status suaminya siapa, itulah bapaknya. Bahkan kalaupun begini, pelaut Pak, 4 tahun nggak pulang istrinya melahirkan pas bareng. 4 tahun nggak pulang, pas pulang istrinya melahirkan bareng. Nah, ini kan kira-kira masa 4 tahun nabungnya kan nggak mungkin kan? Ini kan kemungkinan ada suami lain, bukan suami lain, yang menanam benih itu orang lain. Kemudian lahir di situ. Jika si laki-laki tidak mengingkari bahwa itu adalah anaknya, maka itu adalah anaknya. Atau katakanlah jangan 4 tahun sekali lah, ya benar-benar cuma 2 bulan pulang, 2 bulan pulang, kemudian istrinya selingkuh, hamil dengan selingkuhannya, secara biologis itu anak selingkuhannya, tapi sang suami tidak tahu dan tidak mengingkari bahwa itu anaknya, secara hukum dia adalah anaknya. Dia walinya, dia akan mendapatkan waris dari sang bapak ini, dan dia adalah mahramnya. Paham ya sampai di sini ya? Jadi yang menjadi patokan itu syariat atau tidak. Terus siapa lagi? Saudari seayah seibu. Saudari seayah seibu itu merupakan mahram selama-lamanya. Siapa lagi? Saudari seibu tapi beda ayah. Ibu kita nikah dengan 2 orang laki-laki ya. Nikah pertama punya anak perempuan, kemudian mungkin suaminya meninggal, nikah dengan bapak kita, lahirlah kita. Maka saudara seibu tapi beda bapak tadi itu merupakan mahram selama-lamanya, tidak boleh nikah. Kemudian siapa lagi? Saudari seayah saja tapi tidak seibu. Ayah kita yang punya istri banyak misalnya 3 atau 4. Kemudian dari ibu kita lahir kita, dari ibu yang sebelah lahir anak perempuan, maka dia saudari kita, mahram selama-lamanya. Tidak boleh nikah, sentuhan nggak batal dan seterusnya. Kemudian siapa lagi? Bibi dari jalur ayah. Bibi dari jalur ayah itu artinya kakak adiknya dari jalur ayah ke atas. Artinya bisa jadi kakak adiknya ayah atau kakak adiknya kakek kita. Nah itu sama statusnya juga mahram juga. Mbah bibi apa ya sebutannya apa? Mbah
mbah tante. Bukan kakak adiknya bapak, tapi kakak adiknya kakek. Kan kakek juga, nenek juga kan? Kita manggilnya nenek, tapi nenek tante. Itu mahram. Cuman yang perlu diperhatikan di sini adalah yang mahram adalah yang kakak adiknya bapak kita, bukan yang istrinya paman kita. Kita punya bapak punya adik laki-laki, kita panggil paman. Paman ini nikah dengan seorang perempuan ini kita panggil tante, bibi. Mahram bukan mahram kita. Sehingga kalau salaman wudunya batal, tidak boleh salaman, auratnya nggak boleh. Sehingga kalau misalnya sang tante ini kok cerai dengan paman kita, boleh nggak kita nikah sama dia? Boleh nggak? Boleh. Ya, ini tentu sebagai contoh saja, bukan inspirasi ya, tentu sebagai contoh saja. Ya kalau terinspirasi monggo silahkan, tapi tanggung jawab ditanggung masing-masing. Nah, jadi bedakan antara bibi dengan istrinya paman, itu dua hal yang berbeda. Yang mahram adalah yang bibi, bukan yang istrinya paman. Bisa bedain ya? Oke. Kemudian yang berikutnya, bibi dari jalur ibu pun demikian. Kakak adiknya ibu juga mahram kita selama-lamanya. Jadi tidak boleh kita kok pengen nikah sama tante kita mentang-mentang seumuran gitu, tidak boleh. Meskipun dengan ibu kita itu bukan saudara kandung. Maksudnya apa? Meskipun dia cuma sebapak tok. Ibu saya itu punya adik perempuan satu bapak tapi beda ibu. Usianya itu, saya usianya sekarang 30, dia usianya masih 20, mana cantik banget lagi gitu. Misalnya, kakek saya itu memang ganteng, istri yang kedua ini memang cantik gitu. Makanya tante saya yang ini tuh cantik sekali. Boleh nggak nikah sama tante yang itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena masih adiknya ibu. Meskipun beda bapak ataupun meskipun beda ibu. Kecuali kok saudara beda bapak, beda ibu. Nah itu boleh nikah. Paham nggak? Saudara beda bapak, beda ibu. Seorang laki-laki duda punya anak, nikah dengan perempuan janda punya anak. Nikahlah nih. Nah ini kan biasanya anak sama anak ini jadi kakak adik. Tapi kalau kita telusuri, bapaknya si laki-laki ini berbeda dengan bapaknya si perempuan, ibunya si laki-laki juga berbeda dengan ibunya si perempuan. Maka mereka boleh nikah nggak? Mereka bukan mahram, boleh nikah. Yang susah kalau janda maduda nikah, kemudian tinggal serumah, anak laki-laki dan anak perempuannya dibawa jadi satu rumah, itu repot. Makanya mending nikahin aja sekalian. Ya, jadi bapak pas ngelamarin buat kakek ya, misalnya kakek pas ngelamarin buat bapaknya dia, itu terus pak itu siapa pak? Ah, itu calon adik kamu itu. Oh, kok cantik juga kan gitu misalnya. Boleh lah pak sekalian gitu. Ayo udah, habis bapak lamaran kamu ya, tenang aja gitu. Itu bisa. Kemudian ternyata kakeknya juga. Nah, itu nenek-nenek yang cantik, kece itu, tua sih cuman masih kece aja. Itu siapa? Wah itu calon besan bapak itu, gitu misalnya gitu kan. Wah boleh juga nih kan gitu. Bapak udah lama nih menduda misalnya. Boleh nggak nikah sama besan? Boleh. Kakek sama neneknya, ya. Ini wali sama walinya, kemudian si duda sama si janda, anak sama si anak, itu boleh. Satu lamaran langsung 3. Nyebar undangan, satu undangan 3 nama, ya, satu gedung, satu catering, irit itu Pak. Cuman amplop tetap 3 ya kayaknya ya. Kayak gitu. Nah, itu bisa. Ini saudara lain ayah, lain ibu. Oke. Kemudian siapa lagi? Keponakan, baik dari saudara laki-laki ataupun saudara perempuan. Nah, keponakan ini ke bawah. Entah kita punya adik perempuan, kemudian ponakan, ya dia punya anak, atau kita punya saudara laki-laki, kemudian dia punya anak, maka itu keponakan semuanya. Atau kita punya saudara laki-laki, dia punya cucu. Dia punya cucu perempuan, maka tetap itu ponakan kita jatuhnya. Yang terserah manggilnya ponakan bah atau apa, tapi ponakan cucu lah gitu ya. Tapi dia adalah mahram. Sehingga kalau salaman ya enggak batal, auratnya juga bisa terlihat lebih banyak dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini mahram karena nasab. Ya, di luar ini maka bukan mahram meskipun dia keluarga. Siapa Pak? Yang paling dekat tapi sudah bukan mahram siapa? Sepupu. Sepupu itu bukan mahram buat kita. Kita dengan bibi kita mahram, tapi kita dengan anaknya bibi bukan mahram. Dan kalau lebaran biasanya ini yang paling susah. Tapi ya kalau misalnya kok
kok sepupu saya ternyata cantik, nggak pernah ketemu gitu Pak ya, terus pengen nikah sama sepupu, boleh nggak? Boleh. Ya kalau mau tentunya ya, kalau dia mau. Itu boleh karena sepupu bukan mahram. Meskipun nikah dengan sepupu itu hukumnya makruh dalam mazhab Syafi'i karena sudah sering terjadi nikah dengan sepupu menjadikan anak-anaknya itu kurang sempurna. Anaknya jadi kayak agak cacat gitu. Ya entah mungkin keterbelakangan mental atau secara fisik atau apapun itu. Sering terjadi. Maka sangat tidak dianjurkan untuk nikah dengan sepupu sendiri. Kalau sama sepupu teman nggak apa-apa Pak. Jadi mendingan cari teman aja, cari ada sepupu nggak gitu misalnya. Nah, itu mah lebih aman. Nah, tetapi ini juga menjadi catatan penting, Pak. Kalau kita punya anak perempuan di rumah, kita kedatangan ponakan kita. Kebetulan ponakan kita laki-laki dan perempuan. Dia datang ke rumah. Si ponakan perempuan kita itu mahram nggak dengan kita? Mahram nggak dengan kita? Mahram. Jadi nggak masalah. Dia tinggal di rumah kita nggak masalah. Cuman masalahnya keponakan laki-laki itu. Keponakan laki-laki datang ke rumah kita, mahram nggak buat kita? Ya kalau laki-laki sama laki-laki nggak perlu mahram atau nggak mahram ya, tetap nggak boleh udah itu kan. Mau sentuhan juga nggak batal dan seterusnya. Aurat tetap ada. Aurat itu tetap dari pusar sampai lutut. Sesama laki-laki auratnya dari pusar sampai lutut. Jadi jangan mentang-mentang sesama laki-laki Pak, terus mandi bareng, kemudian biasanya zaman-zaman kos mungkin masih berdua gitu ya, ganti celana buka aja gitu ya. Itu nggak boleh sebenarnya. Ayah dan anak pun sama. Ya kecuali anaknya masih kecil ya. Tapi kalau sudah menjelang baligh maka sudah memiliki aurat dan sama. Ya, karena laki-laki ya ayah dengan anak laki-laki atau ayah dengan anak perempuan sama. Mahram auratnya itu sudah ada aturannya. Dan tidak boleh kemudian kalau sudah usia segitu. Ya kecuali bayi enggak masalah. Nah, kadang kita memasukkan ponakan kita dengan asumsi, ya ini kan ponakan saya, kenapa enggak boleh nginep di rumah saya? Itu buat kita aman Pak. Kita punya ponakan perempuan masuk rumah kita terserah. Dia nggak pakai jilbab ya nggak masalah. Cuman masalahnya kita juga punya anak perempuan, kita punya istri. Ponakan laki-laki kita masuk ke rumah dan dia sudah gede, sudah balik. Boleh, nggak apa-apa nginep di rumah kita. Tapi istri kita harus pakai jilbab. Tapi anak perempuan kita juga harus pakai jilbab. Jangan sampai kita sebagai ayah malah memfasilitasi anak-anak kita untuk berbuat maksiat di rumah kita sendiri. Ya meskipun itu nggak kerasa kalau itu maksiat. Tapi kan kita laki-laki, qu anfusakum wa ahlikum nar, itu menjadi satu hal yang penting. Cuman jarang kita pahami itu, jarang kita sadari itu. Karena kadang kita suka perspektifnya itu sangat subjektif dari diri kita. Ya kan dia mahram saja. Iya, cuman buat istri mahram nggak? Cuman buat anak-anak kita mahram nggak? Nah, ini perlu kita harus melindungi mereka juga, memfasilitasi mereka supaya mudah mengamalkan syariat. Nah, kadang anak kita juga sama sepupu akhirnya, kita sama sepupu kita akhirnya kemudian menjadi kayak biasa saja, karena sama kakek kita dianggap, lah kan sama-sama cucu saya, kan gitu. Dulu nih berdua saya mandiin bareng, mereka berdua biasa mandi bareng, laki-laki perempuan. Oke, memang biasa mandi bareng, tapi kalau sudah balik, sudah harus dipisah, sudah harus jaga pandangan. Tapi kan saya tahu semua itu dari ujung sampai ujung, nih rambutnya keriting, di sini ada tompel apa segala macam misalnya apal gitu ya. Ya tapi kalau sudah balik udah. Jadi masalah membuka aurat itu bukan masalah udahlah dia udah tahu ini rambut saya, bukan masalah itu. Ya kalaupun sudah tahu kewajibannya adalah nutup. Jadi semakin lama terlihat semakin haram, semakin dosa. Kalaupun terlihat secara tidak sengaja ya sudah enggak apa-apa, tapi bukan berarti itu pembenaran untuk ya sudah buka aja toh udah lihat. Nah, itu sering terjadi begitu. Kalau sama dia udah terlanjur pernah lihat ini, ya udahlah, los aja. Kadang begitu. Sama pembantu lah, sama supir lah, kadang begitu. Tapi ini enggak boleh yang seperti itu. Ya, kalaupun sudah pernah lihat, ya tetap harus dijaga. Oke. Kemudian yang berikutnya, itu mahram karena nasab. Yang berikutnya adalah mahram karena pernikahan. Ini jam berapa? Oh, 5.3 ya. Bentar, satu lagi ya. Mahram karena pernikahan. Siapa saja mahram karena pernikahan? Misalnya kita menikah dengan seorang perempuan, maka mahram pertama kita adalah ibu mertua. Dan ini mahram abadi selama-lamanya, akan menjadi mahram kita meskipun kita sudah bukan suami dari istri kita. Maka begitu, mulai kapan? Semenjak akad sah, saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dengan mahar seperangkat alat berat dibayar tunai gitu misalnya. Sah, maka sejak saat itu kita sudah boleh salaman sama ibu mertua.
Dan kalau misalnya setelah sah terus baru lihat ibu mertua kok kayak mantepan ibunya gitu misalnya, dan udah janda gitu misalnya, boleh nggak cerai sama anaknya terus nikah sama ibunya? Sudah nggak boleh. Kenapa? Sudah terlanjur akad. Nah, terus yang disebut ibu mertua itu siapa? Ibu mertua adalah ibu kandung daripada daripada istri kita. Itu ibu mertua. Ibu mertua ke atas. Ibu mertua, ibunya ibu mertua ke atas. Tapi ibunya ibu mertua. Dan bapaknya ibu mertua, ibunya bapak mertua ke atas. Itu semuanya mahram. Cuman istrinya bapak mertua itu bukan mahram kita. Istrinya bapak mertua. Karena bisa jadi istrinya bapak mertua itu bukan ibu mertua kita. Bapak mertua punya istri 3. Kita nikah dengan anak dari istri nomor 3. Maka ibu mertua kita hanya yang nomor 3. Nomor 1 dan 2 bukan mahram kita. Ya, atau mungkin biasanya perceraian. Ya, nikah sama seorang anak yang bapak ibunya cerai, maka ibu mertua kita yang mana? Ya ibu yang lahirin. Bapak mertua kita, bapak yang lahirin. Ya, bapak nggak ngelahirin, tapi bikin ibu kita ngelahirin, gitu. Sedangkan istrinya bapak mertua yang baru itu bukan mahram kita, sebagaimana suaminya ibu mertua yang baru juga bukan mahram kita kalau kita perempuan. Lumayan bikin pusing ya, Pak ya. Nah, cuman begitulah, insya Allah paham lah. Lupa nggak apa-apa, yang penting paham dulu gitu. Itu ibu mertua menjadi mahram semenjak akad. Kemudian siapa lagi? Anak tiri. Kita menikah dengan seorang perempuan yang kebetulan sudah janda. Maka anak perempuan dari janda yang kita nikahin itu menjadi mahram kita selama-lamanya. Tapi sejak kapan? Bukan sejak akad, melainkan sejak terjadi campur antara kita dengan istri kita. Tapi kalau cuma sekedar baru akad, maka si anak itu belum jadi mahram. Nah ini nih yang lebih tepat. Wah, mohon maaf, jangan salaman dulu, kita belum mahram. Nah, karena akan ada masanya dia jadi mahram. Tapi kalau istri nih Pak, kita menikah dengan seorang istri nih misalnya nih. Ini istri saya bikin warnanya putih. Kenapa? Karena istri itu bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Jadi nyentuh istri itu boleh nggak? Nyentuh istri boleh nggak Pak? Masa nggak boleh nyentuh istri? Lebih dari itu ya boleh kan gitu. Nyentuh istri itu boleh. Tapi istri bukan mahram. Lah kok boleh? Karena sudah dihalalkan dengan akad. Makanya kalau akadnya kok terputus, berarti masih boleh nyentuh nggak? Sudah nggak boleh, karena halalnya dengan itu. Beda dengan ibu mertua. Ibu mertua menjadi mahram karena kita menikahi anaknya. Sudah pernah menikahi anaknya, maka selama-lamanya akan jadi mahram. Nah, dan kita selama-lamanya boleh nyentuh. Kenapa? Karena kita boleh nyentuhnya karena mahram. Kalau istri boleh nyentuhnya bukan karena mahram, tapi karena akad. Sehingga kalau akadnya hilang, tidak boleh nyentuh lagi. Makanya nyentuh mertua enggak batal, tapi nyentuh istri malah batal. Karena istri bukan mahram, mertua itu adalah mahram. Ini, jadi dengan segala konsekuensinya. Tapi ya bukan berarti tidak boleh dipegang-pegang, ya istri ya boleh gitu ya. Ya dengan catatan istri sendiri Pak ya, kalau istri orang ya lain lagi. Oke. Anak tiri itu ini adalah mahram sejak kapan? Sejak terjadinya campur. Maka misalnya nih, dia menikahi seorang janda. Ya, menikahi seorang janda karena mungkin bukan karena cinta juga, Pak, karena kebetulan dia punya banyak utang. Udahlah saya nikah sama kamu aja lah, biar utangnya lunas gitu kan ya. Ya udah oke. Pas setelah nikah, akad selesai, saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah dan seterusnya. Kemudian selesai sah, keluarlah. Loh, itu siapa, Dek? Dia ini tuh anak tiri, Mas. Anak kamu, Mas, ini gitu ya. Salaman dulu. Kok mantepan anaknya daripada bapak ibunya. Nah, boleh nggak ceraiin istri menikah sama anaknya? Boleh nggak? Kalau ini boleh. Kenapa? Asalkan belum campur. Nah, cuman repot buat anaknya nih, Pak. Anak perempuan tadi melihat ibunya nikah lagi sama seorang bapak, sama seorang suami kan. Kan jadi mahram itu suaminya ibu ketika sudah campur. Berarti kan sebelum mahram nggak boleh salaman. Kalau sudah jadi campur berarti baru mahram, baru boleh salaman. Nah ini masa mau salaman harus nanya dulu, Pak, udah mahram belum nih Pak? Gitu. Perlu nggak nanya dulu nih Pak? Ini saya mau salaman nih, cuman saya udah wudu. Kalau nyentuhnya kok dalam kondisi belum, berarti masih batal. Tapi kalau sudah, berarti nggak batal. Udah apa belum Pak? Kan gitu.
Perlu nggak ditanyain itu? Para ulama mengatakan campur di sini tidak harus campur hakiki, tapi cukup mereka berdua masuk ke dalam satu ruangan yang tidak diakses oleh siapapun, mereka cuma berdua saja, dengan durasi yang cukup kira-kira, maka sudah dikatakan mahram dan sudah tidak boleh untuk kemudian cerai terus nikah sama anaknya. Meskipun mungkin belum terjadi apa-apa dan nggak tahu apa yang terjadi di dalam. Begitu melihat si anak ini, lihat bapaknya udah nginep berdua sama ibunya, udah selesai, langsung salaman, cium tangan, nggak usah nanya, Pak udah atau belum, nggak perlu. Ya kan bingung juga dijawabnya kan. Oke, itu anak tiri. Kemudian siapa lagi? Istrinya ayah. Kita punya ayah nikah sama ibu perempuan, sama perempuan lagi, maka dia menjadi mahram kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Sejak kapan? Sejak akad. Kali ini sejak akad. Sehingga begitu bapak kita sah akad dengan seorang perempuan, dia menjadi mahram kita selamanya. Nah, ini menjadi salah satu pembeda zaman jahiliyah dulu, Pak. Istrinya ayah itu diwarisin dan menjadi istri anaknya. Tapi jangan dibayangin, oh sama nenek-nenek, bukan. Ayah kita usianya zaman itu ya, misalnya ayahnya umur 80, anaknya umur 60. Istrinya ayah umur 20. Ayahnya meninggal, nah, ini umur 20 diwarisin sama yang umur 60 ini, padahal anaknya. Itu biasa terjadi, Pak. Jadi istri itu kayak harta diwariskan. Nah, tentu ini tidak diperbolehkan dalam Islam, meskipun dia jauh lebih muda, meskipun kamu tertarik, bukan, itu mahram, itu tidak boleh nikahi. Seseorang perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah, pernah diakati oleh ayah, sudah tidak boleh untuk diakati oleh anak-anaknya. Begitu pula dengan menantu. Kita punya anak laki-laki kita punya istri, maka dia adalah mahram buat kita selama-lamanya. Sejak kapan? Sejak akad. Jadi semuanya sejak akad kecuali anak tiri atau anak dari janda yang kita nikahi. Itu sejak campur. Di luar itu menjadi mahram sejak akad dan akan menjadi mahram abadi selama-lamanya, tidak akan pernah terputus. Nah, dan maka auratnya pun sama dengan aurat yang tadi, yang mahram abadi dari nasab, boleh sentuhannya apa segala macam, itu sama dengan mahram yang abadi. Bedanya paling masalah waris ya. Kalau waris bukan karena kemahroman atau tidak mahram. Waris itu masalah siapa yang dekat, siapa yang jauh dan seterusnya. Oke. Itu adalah mahram karena pernikahan. Hanya ini saja. Maka kakak adik daripada istri itu bukan mahram. Sekali lagi, ipar itu bukan mahram, dan ipar itu agak susah untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk kita lakukan terhadap yang non mahram atau mahram yang sementara. Tapi ya itulah yang terjadi. Ya, semoga kita semuanya dimudahkan untuk menjalankan syariat ini, difahamkan dan dimudahkan untuk menjalankannya. Oke, itu yang nomor 2 karena pernikahan. Yang nomor 3 karena persusuan, tapi karena waktunya habis maka kita cukupkan. Ya, dan yang sering menjadi pertanyaan nih, Pak. Ini sebelum jenengan nanya, saya wakilin dulu karena biasa jadi ada pertanyaan tapi takut untuk menanyakan. Ustadz, kan kalau anak menyusu kepada seorang perempuan, seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka jadi mahramnya, jadi anak persusuan. Lah bagaimana kalau seorang suami tidak sengaja terminum asinya istri, itu jadi anak mahram atau bukan? Nah, biasanya gitu, pertanyaannya biasanya gitu ya, tapi ya kita simpen untuk pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi tahan dulu ya sampai sebulan depan. Allahu a'lam bishawab. Saya kira untuk materinya cukup. Untuk selanjutnya jika ada hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, monggo silahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini berhubungan dengan persusuan, guys. Apabila ada keluarga mengangkat anak belum balik, tapi tidak disusui oleh ibunya, apakah pada saat anak tersebut balik, anaknya misal anak perempuan, apakah pada saat dia balik menjadi mahram Buat laki-laki. ayahnya? Atau begitu juga sebaliknya, apabila dia anak laki-laki, apabila dia balik menjadi mahram dari ibunya, karena dia tidak disusui. Ya. Tadi saya sebutkan mahram itu terjadi karena 3 hal. 1 nasab, 2 pernikahan, 3 adalah persusuan. Nah, ada nggak salah satu di antara 3? Kalau tidak ada berarti nggak ada. Maka kalau tidak disusuin, maka itu anak tidak akan menjadi mahram selamanya. Jadi pada saat balik, si ibu harus menutup auratnya di depan. Betul. Menutup aurat kecilnya lebih tepatnya. Karena kan perempuan ada aurat kecil, ada aurat
besar. Di hadapan bapaknya seorang anak harus nutup aurat nggak? Ya harus, karena punya. Cuman auratnya berbeda gitu saja. Karena memang yang namanya aurat di luar sholat itu, Pak, berbeda di dalam sholat. Kalau dalam sholat mau gelap mau terang, aurat harus ditutup. Ada orang yang lihat ataupun tidak harus ditutup. Tapi kalau aurat di luar sholat itu urusannya bukan dengan menutupnya, tetapi yang penting nggak ada orang lihat. Makanya boleh seorang perempuan itu ke pasar nggak pakai jilbab tuh boleh, Pak. Ke pasar pakai celana pendek itu boleh. Dengan catatan nggak ada yang lihat lah itu. Iya kan, kenapa Pak? Gitu, maksudnya hukumnya tuh di situ. Gitu. Ya kalau bisa, ya entah apalah caranya gimana gitu. Ya kan ke pasar di dalam mobil nggak kemana-mana, ya boleh, nggak masalah. Yang penting tidak kelihatan. Nah, maka tadi saya tegaskan lagi, tidak akan menjadi mahram kecuali dengan salah satu di antara tiga hal. Tiga hal itu tidak terjadi, tidak akan menjadi mahram. Jadi ya harus. Susah itu, Pak. Memang anak angkat itu susah itu, Pak. Dulu Rasulullah pernah mengangkat anak. Kemudian dan itu merupakan budaya jahiliyah. Yang mana kalau mengangkat anak disebut bin Muhammad. Namanya Zaid. Zaid bin Harithah. Itu disebut bin Muhammad. Kemudian sama Allah kemudian ditegur dengan Muhammad itu bukan bapak di antara salah satu di antara kalian. Ya maksudnya bukan bapaknya Zaid gitu. Makanya Zaid itu kembali disebut Zaid bin Harithah. Bapaknya aslinya. Walaupun secara hadonah, nah ini beda. Hadonah itu pengurusan. Zaid lebih memilih sama Rasulullah dibandingkan sama bapaknya. Padahal udah ketemu sama bapaknya. Jadi Zaid ini anak kecil, hilang, ketemu, ya sudah diangkat anak sama Nabi. Kemudian jadi anak, tadinya Zaid bin Muhammad, kemudian ditegur. Kemudian jadi Zaid bin, pokoknya bapaknya nyari, ketemu. Nah terus setelah ketemu, ya anaknya dan seterusnya. Ya mungkin dengan namanya itu apa ya? Dulu ada ilmu tentang nasab itu ada. Tentang bagaimana, oh iya beneran nih bapaknya. Kalau sekarang kan DNA. Kalau dulu itu apa gitu namanya. Itu dengan ciri-ciri fisik dan seterusnya. Kemudian, oh iya ini bapak kamu. Yang bapak kamu tuh ini. Kalau Nabi Muhammad itu bukan bapaknya. Ya, Nabi pun paham. Bukan bapaknya karena memang nemu. Tetapi bapak yang ini itu memang asli. Nah, mau diambil sama bapaknya. Cuman ini karena sudah balik, dia harus milih. Biarkan dia yang memilih. Mau milih siapa? Ternyata lebih memilih untuk bersama Nabi. Ya sudah, enggak apa-apa. Saya Zaid bin Harithah enggak apa-apa. Tapi bapaknya tetap, atau ikutnya tetap ikut Nabi. Ya karena memang lebih menguntungkan ikut Nabi. Bapaknya kebetulan masih kafir. Kalau Zaid ini sudah masuk Islam. Ya. Jadi dia tetap ikut dengan Rasulullah SAW. Tetapi bukan mahram. Bukan mahram dengan Ibunda Aisyah dan seterusnya. Bukan mahram semua. Bukan mahram yang abadi ya maksudnya. Baik. Gitu, ada lagi mungkin yang ditanyakan? Yang itu Ustaz tadi yang mau tanyain, cuman udah ditutup. Ada lagi? Atau cukup? Jadi monggo. Untuk anak itu kan akil balik ya. Kalau usia sendiri ada ininya nggak? Iya, jadi batasannya itu memang al-bulugh. Dalam Islam itu batasnya bulugh, baligh. Baligh itu apa? Balik itu tandanya satu di antara dua hal. Satu adalah laki-laki keluar air mani, atau kalau enggak 15 tahun. Jadi mana yang duluan? Kalau sampai 15 tahun kok belum keluar mani sama sekali, maka sudah balik. Tapi kalau sebelum itu kok sudah keluar air mani, maka juga sudah disebut balik. Tidak harus nunggu 15 tahun. Kalau perempuan dengan haid atau 15 tahun sama. Jadi usianya hanya itu sebagai salah satu tanda. Tapi sebelum usia terjadi kok sudah terjadi sebab lain, maka sudah menjadikan seorang itu berubah statusnya menjadi baligh. Dan nanti kalau sudah balik itu banyak sekali konsekuensinya. Ya, salah satunya anak yatim itu enggak ada. Anak yatim kok sudah jenggotan enggak ada. Nah, kan ada tuh yang orang kalau kita lagi pariwisata kemana terus masuk bis, saya anak yatim itu udah jenggotan. Anak yatim dari mana gitu kan ya. Di sini pun banyak yatim-yatim udah tua-tua kan, bapaknya udah nggak ada semua. Ya masa yatim ya. Mungkin maksudnya dia itu adalah saya sudah pernah jadi anak yatim gitu ya. Karena kalau sudah balik status yatim itu hilang. Status yatim itu sudah hilang. Tapi ya nggak apa-apa. Kita kalau ke panti asuhan anak-anak yatim itu biasanya kan ada anak yang sudah SMP atau apa gitu. Masa masih disebut yatim? Ya, maksudnya bukan yatim tapi duafa. Maksudnya bukan yatim tapi duafa. Ya menyantuni dia ya insya Allah tetap berpahala juga gitu ya. Tetapi agak berbeda statusnya dengan menyantuni yang benar-benar ya yatim. Karena dalam Islam baligh itu menjadi turning point kedewasaan seseorang. Sudah baligh, bapaknya sudah tidak wajib menafkahi.
sudah boleh memaksa anak untuk mandiri. Cuman alhamdulillah kita rata-rata di sini kalau belum S1 lulus itu masih belum balik, masih dinafkahi bapaknya. Bahkan sudah S2 pun masih dinafkahi gitu. Ya nggak apa-apa, asalkan bapaknya kaya kan nggak masalah. Yang penting itu. Yang udah masalah itu kalau anaknya nggak mandiri, bapaknya miskin. Nah itu udah musibah itu. Ya semoga kita semuanya dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Baik. Allahu a'lam bishawab. Jadi bukan tidak selalu usia, tapi bisa jadi usia. Gitu ya. Ada lagi mungkin? Cukup? Baik, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan bisa menjadikan kita lebih paham tentang aturan-aturan syariat, lebih memperhatikan supaya kita juga lebih terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan, dan semoga kita semuanya dimudahkan untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan ini. Karena mendapatkan ilmu itu satu hal, mengamalkan ilmu itu satu hal yang lain. Alhamdulillah kita sudah diberikan rizki dapat ilmu, semoga kita juga dapat rizki untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.